Hai teman-teman semua, kembali lagi di Qardana Channel. Yang pastinya kita harus tetap semangat ya. Sebelum kita memulai harus membaca doa dan tepuk semangat. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tepuk semangat. Semangat anak hebat semuanya. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 3, bekerja sama. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakyak. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakyak atau biasa disebut kerompa bakpuak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, teman-teman, kalian bisa mencobanya nih di rumah kalau kalian punya alatnya. Biasanya bakyak itu terdiri dari 3 orang. Nah, biasanya juga saat 17 Agustus itu kita bermain bakyak, lomba bermain bakyak. Jadi kita harus kompak nih kalau bermain bakyak. Kalau kaki kiri yang maju, kita harus kaki kiri yang maju. Kanan yang maju, kanan yang maju. Dan itu membutuhkan pemimpin. Kita harus ikutin nih pemimpin kita saat berbicara supaya kita berhasil bersama. Kita harus kerja sama. Dalam kelompok terdiri dari beberapa anggota memiliki kemampuan beragam. Namun hal tersebut tidak menghalangi kita untuk tetap bekerja sama. Saling menghargai perbedaan dalam bekerja sama akan membantu tim mencapai tujuan. Saat bermain bakyak, kamu tentunya harus mendengarkan peluit yang ditiupkan guru dan aba-aba temanmu. Kegiatan tersebut tentunya membutuhkan pendengaran yang lebih baik. Masih ingatkah kamu tentang pentingnya indera pendengar? Ayo kita mengingatnya kembali. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari telinga. Ada daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, telinga tengah, telinga dalam, dan saluran eustachius. Nah, teman-teman, ini bagian-bagian telinga yang lebih lengkapnya lagi. Jadi, ada daun telinga untuk menangkap getaran bunyi. Lalu, lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Dan ada gendang telinga menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Liang telinga menghalangi debu dan air yang masuk. Tulang-tulang pendengaran meneruskan getaran bunyi ke koklea. Saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Koklea menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan saluran eustachius menghubungkan ruang telinga tengah faring. Nah, telinga itu menjadi 3 bagian ya, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Tadi merupakan bagian-bagian dari telinga. Nah, ini proses mendengar bunyi. Jadi, dari getaran dari sumber bunyi itu akan gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Lalu gelombang bunyi merambat di liang telinga. Nah, setelah itu bunyi menggetarkan gendang telinga. Lalu getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lalu koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Jadi, ketika ada orang yang memanggil kita, itulah ada proses mendengar bunyinya sampai kita bisa menjawabnya, iya saya, kayak gitu ya. Itu ada prosesnya, jadi nggak langsung kita langsung menerima suara itu lalu kita menjawab, tapi itu semua ada prosesnya. Nah, teman-teman, sekarang fungsi dari telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera.
Nah, fungsi telinga itu sendiri adalah sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Ya, jadi kita harus benar-benar memanfaatkan telinga kita untuk mendengar hal yang baik-baik ya. Cara merawat telinga. Pertama, jauhkan telinga dari suara keras. Yang kedua, hentikan kebiasaan mengorek telinga karena ketika kalian mengorek telinga, itu kotorannya akan tambah masuk ke dalam. Ya, jadi lebih hati-hati karena jika kita salah dalam membersihkannya, telinga kita akan infeksi dan itu mengganggu kita untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menjaga telinga agar tetap kering. Yang keempat, melakukan pemeriksaan telinga secara rutin. Yang kelima, gunakan pelindung telinga saat dalam kebisingan. Jadi ketika ada suara bising, suara keras, kita jangan malah kita biarkan telinga kita mendengarkan itu, nanti akan merusak telinga kita. Jadi sebaiknya kita menggunakan penutup. Ya. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang tong sampah gotong royong. Nah, supaya kamu mengingat kembali, yuk kita lihat selanjutnya. Ini cerita tentang tong sampah gotong royong. Kalian bisa membacanya kembali ya di buku tema kalian. Jadi, di tong sampah gotong royong terdapat 3 paragraf. Nah, sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, sekarang paragraf 1. Di paragraf 1 itu ada 5 kalimat. Yang pertama, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Yang kedua, warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Yang ketiga, beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Yang keempat, di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Yang kelima, apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Nah, teman-teman bisa ya mencari gagasan pokoknya, berarti itu kalimat utamanya. Yaitu yang kalimat pertama, gagasan pokoknya ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Nah, untuk mendukung gagasan pokok tersebut, kita menemukan gagasan pendukungnya yaitu di kalimat nomor 2, 3, 4, dan 5. Next teman-teman, yang di paragraf 2. Di paragraf 2 itu ada 6 kalimat ya. Kalimat pertama, pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Ya, dan yang kalimat kedua, 3, 4, 5, 6, kalian bisa membacanya. Nah, kita bisa menemukan ternyata gagasan pokoknya itu ada di kalimat awal. Kalimat pertama yaitu pagi hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Nah, untuk mendukung gagasan pokok di kalimat pertama, kita mendapat gagasan pendukung di kalimat kedua, 3, 4, 5, dan 6. Ya, oke teman-teman, untuk paragraf 3 kalian bisa mencobanya sendiri ya di rumah. Tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, jadi kita harus tetap semangat ya. Kita teruskan perjuangan para pahlawan kita dengan cara belajar. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Q Ardana Channel supaya Bu Juana lebih semangat lagi membuat video pembelajarannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.